Oke. Mungkin bisa jalan. Mungkin bisa jalan. Alright. Masih di apa depan bensin. Go, bro. Come on. Iya di sini. Wah. Bung Jemor kesantet. Ngestak coy, FPS ku di 20. Aduh. Masih nunggu siapa nih? Gimana, Pres? Masih ada pintu kosong nggak? Kasih satu ini orang naik. Full. Boleh. Iya. Lagi yang tuh motor. Satu naik tuh. Bisa. Lah, Laska ini ada. ini dia. Siapa yang Biarin. ayo. Laska tadi itu. Biarin tinggal aja dulu tinggal. Server mana Arikena? Lu ada suaraku nggak? Udah. Bentar, Pres, tungguin, Pres. Alright.
Buset itu mobil di bawah jembatan. Anjir, gelap banget, Cok. Oh, turun. Sibuk dia di telepon sibuk. Kenapa nih motornya? Aman kah? Bro. Hey, stop Yo, bro. Yo, yo, stop. Ikut aja saja di belakangnya. do you know me? Yeah, I know you. Yeah, this is my fucking club and I'm sorry for this meet because ya cuman tidak ada satupun dari kalian yang bisa dihubungi. Makanya kami datang secara tiba-tiba di sini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kami terima kedatangan kalian. Let me tell you. Pertama itu untuk menanyakan kembali tentang your offer, penawaran yang telah kau berikan kepada kami waktu dulu. Aku tidak terlalu ingat. Sepertinya di situ tidak ada aku di sana. Ini kali ya, penawaran yang masalah bisnis match itu bukan? Ya, benar bro. What the fuck? Ya, kalian mau ngomongin Ya, in this road, buset, di jalan seperti ini rasanya tidak enak membicarakan hal seperti ini. Anda, nama Anda siapa? Kalau boleh saya tahu. My name is Jackson Nathaniel, you can call me Jax. Yang ngomong cukup satu kan? Ya, I'm the president of this club, bro. Oh, oke. Ayo ikut gua. Bisakah aku membawa my VP? Di sana aja, yuk. Ayo, boleh semuanya. Boleh. Oh boleh, semuanya boleh. Oke. Lo, bro. Alah. Your hair is good, bro. Ah,
Biar saya hubungi petinggi saya dulu ya. Boleh tunggu di sini sebentar. Ayo bang, Itu kan bisa kesini. itu kendaraan aman kah? Nggak dikunci soalnya. Momen-momen itu. Boleh Kak. Takutnya ada yang Betul, keluar betul, betul. keluar. Jadi jalan deh. Kunci lah. Bu siapa? Mobil siapa tadi? Ah, Mobil gua, mobil gua. bentar. Wait, wait. Lagi itu kah? Itu bro di telepon. Tapi Oh, udah di kunci itu kah? itu. Udah dinyalain kan itunya. Ya udah, pas lagi di lock juga nanti gitu. Oke. Gimana udah kan? Kribo. Ya, Lucu banget gimana? sih mukanya merah Kribo anjir. Kamu dari mana, Cuk? Ayo maju. Ini rekan bisnis. Diem apa mulut lu tai, gue tembak-tembakin nih bangsa. Hi, sup bro, everybody. It's all good, eh? Ya, well good. Ya, Kalian dari mana ini? Kalau boleh tahu? from Palomino. Son of God. Ya. Oh iya, I see. Oke. Ah, gimana? Ada apa? Perjalanan jauh kalian bisa mencapai ke sini gitu. Jadi Maaf sebelumnya. Let me tell you, bro. Wait. gimana? Lu aja yang ngejelasin bang atau gua? Let me introduce my club. This is Sons of God, and I'm the president of this club. My name is Jackson Nathaniel. You can call me Jax. Oke, sebelum itu kami datang kemari itu untuk mempertanyakan about sebuah tawaran yang telah kalian berikan waktu itu kepada kami. Oh, yang kau ya Ken ya, yang berangkat ke sana ya? Iya, gua capo sama ini Malaysia. Oke, cobalah, gimana? Aku ingin mendengar lagi tawaran itu dari dirimu, bro. Karena di saat itu diriku tidak ada di sana. Nah, jelasin Ken. Iya, jadi kedatangan kita waktu itu menawarkan bisnis ya berupa med lah. Jadi kita simpelnya sih kita ngasih med dan kalian yang menjualkan. Kayak gitu ya, itu simpelnya. Jadi kayak sistem pengedar gitulah. Paham nggak? Ya, ini seperti drug dealer gitu kan. Iya, Yap. betul. We got the heroin and we deliver it. Alright. Iya. Jadi mungkin ya aku sedikit tertarik dengan tawaranmu itu. Lalu mekanisme seperti apa yang kalian tawarkan kepada kami? Nah, jadi yang untuk kita tawarkan tuh sebenarnya untuk dari kita pribadi untuk menjual ke kalian itu persatuannya itu $450. Tapi kalian bisa jual itu med di pasaran mungkin di pasaran Los Santos atau di pasaran daerah Las Venturas atau San Fierro itu sudah mencapai di angka $800 persatuannya. Jadi
kalau dari Los Fuerza menjual ke kalian 450 untuk per satu matnya dan kalian jual dengan harga 800 atau 700, itu sudah pasti kalian untung besar di situ. Benar bukan? Nah, betul. Berarti yang kutangkap di sini, kami membeli barang itu dari kalian terlebih dahulu, lalu kami menjualnya kembali, right? Iya, benar sekali seperti itu. Sebenarnya itu yang pengen kita tawarkan kemarin ke kalian. Cuman berhubung dengan Sir Jackson tidak ada di tempat, jadi ya sudahlah, mungkin kita ke sana. Tapi ternyata kalian kesini duluan gitu. Really sorry about that, bro. Karena ya kedatangan kalian secara tiba-tiba juga, jadi aku tidak tahu. Iya, ini sebenarnya lebih memperjelas ya. Ya, betul. Kalau Matt atau yang Los Fuerza sebut dengan kokain itu sudah sepenuhnya milik Los Fuerza. Nah, itu saya memperjelas itu ke kalian, jadi biar nanti untuk kedepannya tidak ada salah paham atau ada percekcokan dengan masalah Matt lah, seperti itu. Jadi kalau wait. Sorry bang, telat. Ada kendala. Skala produksi dari kalian sendiri itu udah berskala besar apa belum? Kita sudah berskala besar. Makanya itu tadi, kenapa kita jual 450? Kalian tuh harus membelinya tuh dimulai dari 50 mat. 50 mat itu per satu matnya 450. Karena itu udah termasuk murah juga dan kalian mendapatkan untung yang lumayan. Dan sekarang di Los Santos itu orang-orang tergila-gila sekali dengan mat itu karena khasiatnya kalian tahu sendiri kan. Ya. Kami juga sudah lama mengetahui tentang barang itu. Dan ya, aku ingin cerita sedikit nih pada kalian. Sempat dahulunya itu kami masuk ke dalam bisnis heroin yang kami sebut itu. Dan masih ada sisa dari bahan baku yang diperlukan untuk membuat heroin itu di kami. Jadi lumayan banyak juga. Mungkin kalian tahu lah stimulan itu kan. Ya, itu di lab kedua ada di daerah sini juga kan. Ya, kami masih ada sekitar 300-an stimulan. Ya, karena yang setahuku ya, itu dulunya untuk membuat 1 gram itu membutuhkan 2 stimulan kan. Iya, benar. Nah, dan kami juga bisa menjadikan dari stimulan itu menjadi beberapa gram lah. Dan aku ingin menawarkan kepada kalian, bagaimana jika tempat atau bisa dibilang lab itu kita bisniskan. Maksudnya dibisniskan seperti apa? Bisa dijabarkan? Nah, untuk sementara untuk menghabiskan sisa-sisa bahan baku yang ada di klub kami itu, aku butuh beberapa waktu lah untuk mengolah bahan baku itu. Paham kan maksudku kan? Iya, paham. Berarti kalian harus mengolahnya lagi menjadi meth, kokain utuh. Ya, betul. Nah, kalau kami mengambil langsung bahan itu, barang itu sudah jadi dari kalian, itu keuangan kami tidak cukup, jujur saja. Karena ekonomi kota yang selalu berubah-ubah seperti ini menyebabkan krisis ekonomi yang lumayan besar bagi klub kami. Makanya kami butuh beberapa waktu untuk menstabilkannya dengan menjalankan kembali bahan baku yang tersedia itu untuk diolah dan diperjualbelikan. Oke. Kalian ini dulunya satu bendera juga kah dengan Vendetta? Nah, betul. Coba Jai, sistem waktu itu seperti apa Jai? Pas kau masih di sana? Sistem apa tuh?
di MET itu dengan kelompok-kelompok yang ada mengelola di sana. Itu enggak, itu bukan dari bagian gue tuh, gue tugasnya lain. Kalau setauku gini ya, kalian mengolah MET tapi 30% itu buat mereka, benar begitu? Ya, Oke, berhubung kalian bahan masih ada, eh gimana kalau hal yang seperti itu diterapkan ke kita? Gini John, gua mau ngomong satu hal yang masalah dulu kita kan pernah datang kan anak anak-anak SOG ini. Hmm? Dulu tuh seingat gue ya, kita bukan menjual ke dia. ya betul. Mungkin Gimana? kita ngasih ke dia. Ada jeda, mungkin ada jeda waktunya kita seminggu Oh, lah. kalian maunya seperti itu? Jadi gini. Jadi seminggu tuh misal kita koken di dia nih 50 sampai 70-an lah. Itu nanti di kita tuh kita data. Hasil penjualan itu dapatnya berapa? Nah, itu balik lagi ke anak-anak SOG ini ngasihnya ke kita. Ke kitanya itu seberapa banyak uang itu. Ya betul. Dan perkiraanku dari awal tadi emang seperti itu. Cuman ketika aku dengar itu kami harus membeli dahulu, sebenarnya terasa aneh begitu. Karena tawaran yang kalian tawarkan dulu itu hanya drug delivery atau pengedar gitu kan. Nah, iya. Soalnya saya tidak ada di tempat kalian waktu itu karena saya menyuruh tangan kanan saya yang ke sana untuk mengurus ini. Tapi kalau emang kalian maunya seperti itu, it's okay sih. Why not? Yap, ya seperti itulah yang kumaksud bro, yang dari awal tadi aku pertanyakan. Jadi mungkin bagaimana mekanismenya itu untuk pengedar? Gini aja nih Bang. Mungkin kalian kalau tadi kan kalian ada bilang kan bahwasannya kalian masih punya sisa-sisa bahan. Yap. Itu untuk sementara kalian olah dulu lah. Gimana? Ya, mungkin untuk mengolah itu apakah butuhkan syarat-syarat khusus? Kalau untuk itu diharuskan 4 orang saja atau 6 orang. Tidak ada potongan? Kalau masalah potongan ya. Gini, mungkin itu kalian mau dijadiin ke kokain kan? Ya. Kita tidak meminta duit kalian. Kita cuman mungkin 30%-nya itu misal jadi 15 kokainnya buat kita. Hitung-hitung ya mungkin pajak atau yang lain kan. How about 20%? Karena ya as you know, untuk finansial dari klubku ini sedang menurun. Jadi mungkin kalian bisa memberikan sedikit potongan untuk persentase itu. 20%. Kalau 20%, ya sudah lah. Nanti kalian jadikan dulu aja 20% kasih ke kita. Setelah udah habis, kalian tinggal kabarin ke kita, baru kita akan stok ke kalian. Make a deal. Salah satu bukan tujuan sih, sepertinya lebih tepatnya impian dari diriku sendiri dan untuk negara ini, yaitu untuk menjadikan kembali narkoba ini sebagai salah satu yang benar-benar laku di pasaran. Kita bisa menguasai narkoba ini di negara ini dengan trafik yang deras gitu. Tapi di luar sana banyak kelompok-kelompok yang arogan, anarkis untuk mendapatkan tempat yang udah kita jaga sih sebenarnya. Ya, itulah adanya
Bisa kita lanjut? Lanjut, Bisa, lanjut. Jadi kalau ini udah yang gue mau ya, ketika kalian mengolah kokain itu kan nanti kan kalian jual kan. Nah, itu hasil penjualannya itu mungkin itu bisa dibilang sebagai modal jalan kalian, modal jalan kalian sebagai apa ya? Pengedar kita lah. Karena kita nggak tahu kan, mungkin uang makan minum, uang bensin. Halo Nicholas Chandra dia. Wait, Gimana? bentar. Ya memang itu kan gimana ya, seperti yang kau bilang tadi. Untuk apa tadi, penjualan itu tadi ya. Untuk keuntungan yang di kami itu bisa kami manfaatkan. Ya memang benar. Cuman tujuanku pertama itu bukan cuma keuntungan, tapi meningkatkan pasarannya untuk di negara ini sendiri dan memperkecil produksinya. Paham nggak? Paham. Benar-benar. Nah, ya itu. Karena semakin kecil produksi, semakin membutuhkan orang. Jadi kalau bisa yang memproduksi ini ya cukup kalian atau mungkin kita bersama. Kalian memproduksi, kami mengedarkan, tidak ada pihak lain di antara kita. Semua membutuhkan kita jadi. Betul nggak? Ya, karena untuk di Los Santos sendiri kita tidak pernah mengedarkan di sana. Mungkin dengan adanya kalian mungkin bisa lebih laku lagi mungkin barang-barang. Betul. Kami akan mencari pihak-pihak yang membutuhkan narkoba ini dengan skala jumlah besar, orderan yang besar, dan ya kita membuat uang lebih banyak dari barang ini. Dan ya aku juga ingin menyampaikan satu lagi tentang marijuana. Masih ada yang tidak asing dengan itu kan, marijuana. Ya tidak asing dengan marijuana. Ya. Tapi emang Kalau bisa itu produk bisa kita naikkan lagi pasarannya, karena kulihat sudah mulai menurun dari segi segala penjualan dan produksinya. Aku tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, namun prediksi gue ya, karena kekurangan pihak pemproduksinya aja sih. Bagaimana kalau kita ambil bisnis itu, kita naikkan narkoba yang ada di negara ini? Gimana? ya setuju untuk itu sih, setuju banget. Cuman untuk marijuana itu ya, itu bukannya kalian tahu kan kalau itu setengah-setengah dari kelompok di luar sana yang megang. Ya, I know. Tapi mereka itu yang setahu tidak memperjualbelikannya dalam skala besar. Mereka itu lebih banyak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan ya kita tujuannya itu untuk meningkatkan pasar ini di publik gitu. Tidak hanya di satu space saja. Tidak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kita memperkenalkan lagi narkoba ini kepada orang awam. Ya, it's good. Cuman untuk masalah marijuana mungkin nanti kita bisa omongin kembali, karena gua harus mempertimbangkan itu semua. Dan emang yang lagi kita jalanin banget ya produk dari Fuerza sendiri, yaitu kokain. Mungkin untuk selanjutnya mungkin marijuana tertarik juga sih, cuman ya nanti dulu lah. Mungkin harus beberapa yang harus dipertimbangkan sih untuk itu. Ya, sambil menunggu hal itu, kami juga terus mencari informasi tentang keadaan marijuana saat ini. Bagaimana pasarannya, terus produksinya, skala produksi dan segala macam itu masih kami cari informasinya. Dan untuk yang sekarang ya kita fokuskan dulu kepada heroin atau kokain ini. Ya boleh. Jadi
Kapan kalian mau mulai? Nah, untuk memulainya itu akan ku kabari langsung nanti dari diriku sendiri. Kita butuh membicarakan ini dulu bersama. Nanti kita atur pertemuan saja. Bagaimana bagusnya, kapan kita bertemu kan? Mungkin aku butuh kontak dari salah satu kalian di sini karena sedikit susah nih untuk menghubunginya nih. Sini. Siapa yang ini? Yap, thank you bro. Oke. Dan ya, kalian mengenal yang namanya BOC Motorcycle Club? Nah, dia kita sebut kecoa dalam kandang sih. Fucking Motorcycle Club bro. Karena yang aku dengar itu kemarin dia juga ada mendatangi Palomino, datang berkunjung. Namun mengkritik apapun yang kami lakukan di sana. Ya, you know lah. Ya, Mereka seperti apa dari dulu kan? ya betul. Dia berpikir Motorcycle Club itu tidak mengedarkan narkoba, tidak menjual narkoba. Mungkin aku berpikir ini ada sangkut pautnya antara masalah kalian dengan dia, sehingga dia memberikan sebuah hasutan untuk kami untuk menjauhi pihak kalian sepertinya, seperti itu ya yang kulihat ya. Karena aku tahu masalah antara kalian dan dia itu juga ya lumayan lah, kemarin ku dengar itu. Jadi dia itu datang ke Palomino lalu mengkritik semua yang kami lakukan about bisnis. Dari segi bisnis juga itu yang ditekankan, Motorcycle Club itu tidak ada menggunakan narkoba, tidak ada menggunakan narkoba. Fuck that shit bro. It's just a bullshit, man. Ya, dia tidak tahu seperti apa sebenarnya Motorcycle Club itu ya. Ya, yang dia pikirkan Motorcycle Club itu hanya mengurusi urusan mekanikal, like a workshop, you know lah, bengkel. Mungkin mereka memperhasut kalian biar tidak berkecimpung di bisnis seperti ini. Karena menurut dari pandangan gue sendiri, mungkin BOC lah yang pengen berbisnis seperti ini sebenarnya. Ya, mungkin karena dia tidak dapat melakukan bisnis ini dan itu sekarang kalian yang dapat, jadi dia sepertinya mempunyai sifat iri sepertinya. Sudah pasti itu Pasti. dari semenjak kita di sini, mereka di sini sudah tahulah seperti apa mereka kita. Lalu sekarang di mana keberadaan mereka jika tidak di sini? Mereka sekarang di LV. Mereka tinggal di LV. Yang ku tahu sih mereka ini sih digempur dengan 2 kelompok juga di daerah LV. Cuman nggak tahu nih. Yang aku takutkan mereka pindah ke LV, takutnya ke Palomino atau ke mana gitu. Yang aku takutkan mereka seperti itu. Pastikan hal itu tidak akan terjadi jika mereka menempati, karena ya itu tempat lahir dari SOG sendiri. Dan ya saya our territory bro. Tidak gampang itu untuk mereka menempati. Ada makan kah? Iya, makanya dan aku tahu target mereka tuh 39. semisalkan mereka diusir dari LV, aku tahu mereka pasti bakal kemana. Makasih. Ya, cuman itu satu-satunya tempat yang mereka bisa tempati. Tapi ya, aku mendengar mereka itu menempati salah satu tempat yang dahulunya ditempati oleh sebuah mafia yang itu berada di Bayside. Kalian tidak asing dengan tempat itu? Aha. Itulah yang aku pikirkan. Kita sepemikiran berarti Jackson. Pemikiranku mereka pasti bakal ke sana. Makanya sebelum itu terjadi, aku sudah menaruh
beberapa kelompok di daerah sana untuk menjaga itu, dan dari pihak Sanvero pun juga udah bekerja sama dengan kita. Seandai kata mereka orang menempati buy set, ya dari mereka sudah ready. Oke, siapa sekarang yang memegang penuh kuasa atas Sanvero? Itu dari Fabulous, karena mereka emang menjaga wilayah Sanvero dari orang-orang kotor. Dep. Apapun yang dilakukan klub itu kepada semua yang ada di negara ini, aku anggap mereka itu ya like a shit, bro. Aku sendiri I don't respect about this fucking club. Halo, kenapa? Karena ya mungkin tinggal tunggu waktunya saja mungkin untuk masa mereka itu. Menurut dari pandanganku sih mereka tidak pantas sebenarnya Ya, untuk seperti ini, yang ku tahu ya. ya cuman sedikit berhati-hati saja. Mereka itu seperti racun. Karena jika sudah mencemari satu tempat itu, yang lainnya akan tercemar. Hati-hati saja. Perkataan mereka itu mengerikan, berbisa, menghasut, dan bisa menghancurkan segala pihak yang ada di sini. Bisa mengadu domba lah bisa dibilang. Tapi sejauh ini sih sebelum mereka melangkah, kita udah melangkah duluan. Ya, itu bagus. Ini apapun yang mereka katakan tentang SOG yang terdengar oleh kalian, cukup infokan saja kepada diriku ya. Ya, I know you, I know SOG itu karena kita satu bendera dulunya. Jadi ya, we are friend. Satu bendera? What do you mean, bro? Ya, kalian bekas dari Vendetta, kita pun juga sama. Oh ya. Ibaratnya saya satu organisasi lah dulunya ya, organisasi kebisnisan. Ya. Iya, seperti itu. Ya, mungkin kita bisa meneruskan apa yang telah dahulu kita lakukan. Iyalah. Walaupun Vendetta udah nge-build kita sampai sebesar ini, ya why not gitu. Ya, kita teruskan apa yang telah mereka berikan kepada kita, yang telah mereka percayakan. Dan berharap tidak ada perpecahan di antara kita. Ya, aku harap seperti itu juga. Jadi dimohon kerjasamanya dan menjadi rekan bisnis yang untuk kedepannya lebih baik sih. Ya, kuasai negara ini dengan obat yang kita punya. Iya. Begitu, Tapi Bung? setauku kemarin tuh dapat info dari anak-anak LV, katanya mereka mau ngadain pertemuan gitu untuk kita, tapi nggak tahu kapan ini. Siapa tuh? Gimana? Dapat info dari anak-anak Kamora sih, dia ingin mempertemukan kita semua Nanti coba dan selok, membahas suatu hal, dan aku pun tidak tahu itu membahas apa gitu. Jika melakukan pembahasan seperti pembagian bisnis, that's a fucking shit, bro. Karena kita bisa sendiri, kita bisa berpikir sendiri. Tidak perlu diatur, tidak perlu dikasih tahu pembagian apapun itu segala macam. Jika kalian sudah berani untuk memimpin salah satu kelompok atau organisasi, kalian akan bisa menjalankan hal itu. Aku yakin itu, tanpa adanya bimbingan dari satu kelompok ataupun pembagian. Itulah yang aku pikirkan dari kemarin itu. Mungkin mau membahas gitu. Kalau ingin membahas itu, ya gue mendingan cabut dari tempat lokasi pertemuan. Betul. Mereka lebih tepatnya nanti menganggap mereka itu like a king, seperti raja, dan mengatur kita semua ini. That's a fucking shit, bro. No bro, Verza dan Kamora itu gua tidak berada di bawah Kamora. Yap. Tidak semua ingin berada di atas. Kita di atas kita. Kita di atas Ya, kita. ya betul. Dia di bawah kita. Nah, untuk itulah orang-orang seperti kita
bertemu dan membicarakan hal ini. Sebelum mereka duluan yang mengatur segala sesuatu yang ingin mereka rencanakan dan memperbudak kita semua. Makanya itu tadi yang ku bilang. Di luar sana banyak kelompok-kelompok orang yang maruk akan kekuasaan. Ya, betul. Itu sudah mendarah daging sebenarnya dari dahulunya juga. Mungkin aku bisa sebut star syndrome mungkin. Star syndrome. I don't know bro, entah apapun itu sebutannya, tapi seperti yang kalian tahu, mungkin yang kalian dengar, Son of God ini adalah sebuah klub yang ya kalau di publik atau di luar sana itu kurang, orang bilang nggak ada kelihatan segala macam ya, karena kami pola pikirnya itu tidak seperti mereka, tidak mesti semuanya harus tahu apa itu kami, siapa itu kami. Intinya mereka itu akan tahu hasil dan progres yang kami lakukan, seperti itu. Ya itu bagus lah kalau seperti itu. Ya, tidak perlu semua orang tahu tentang kami, tapi ya hasil yang apapun yang kami lakukan itu nanti kedepannya semua orang akan tahu dan semua orang akan butuh gitu. Ya kita tinggal lihat ke depannya nanti seperti apa, dan kita lihat orang-orang di luar sana pasti ada cibir mencibir tentang kita. Ya, I don't give a fuck about that bro. Tidak peduli. Ya cukup ditertawakan saja. Ya. Dan ya mungkin waktu sudah menunjukkan malam hari sekali ini. Mungkin para anggotaku ini sudah pada lelah dan ingin tidur. Mungkin pertemuan kita cukup diakhiri seperti ini saja. Dan ya, terima kasih atas waktunya dari kalian. Ya Sangat menghargai. Walaupun kedatangan kami ini secara tiba-tiba, namun kalian tetap mau untuk menyambut kami dan membicarakan hal ini secara bersama gitu. Aman aja, kita juga lagi nyantai tadi di dalam. Ya, jika kalian butuh sesuatu, whatever you need, just call me amigo. Oke? Alright. See you bro. Ya, see you again bro. Everybody, kami izin meninggalkan tempat ini ya. Dan ya, kita bertemu lagi ketika sudah mendapat kabar dariku ya. Oke, nanti tolong dikabarkan. Right. Ini udah gini aja. Right, see you all bro. Yo, see you bro. See you. Minum deh jing. Ketinggalan jir. Bro, temen lu ketinggalan. Ketinggalan bang. Itu bungkel. Minum deh. Desean ini. Ya udah minjem aja, enggak gua pakai anjing. Tidur mungkin. Masa depan mau lanjut ya? Nah, Cuy, aku off stream dulu ya, mau download ini, download hasil live buat ACT cuy.